Oke, sahabat-sahabat sekalian, di sini saya Afifu. Saya adalah relawan dari komunitas Save Tulungagung yang juga adalah relawan Tagana Kabupaten Tulungagung yang sudah selama 3 bulan ini bertugas di pusat karantina COVID-19 Kabupaten Tulungagung yang ada di Rusunawa, Yayan Tulungagung. Jadi di belakang saya ini adalah gedung yang dulu digunakan sebagai tempat karantina pasien COVID. Namun sekarang karena pasien itu sudah tinggal sedikit, jadi dijadikan satu. Hari ini pasien COVID di Kabupaten Tulungagung karantinanya ada di gedung sebelah belakang sana. Jadi pusat karantina ini mulai dipakai untuk karantina pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Tulungagung itu sejak tanggal 4 April dan sampai hari ini itu sudah pernah menampung 241 pasien. Itu terdiri dari usia balita, ada anak-anak, orang remaja, kemudian orang dewasa, orang tua. Tercatat yang pernah dikarantina di sini, pasien yang paling kecil itu adalah usianya 18 bulan. Dan yang paling sepuh atau yang paling tua itu usianya adalah 90 tahun. Dan sebagian besar dari 241 orang ini adalah orang-orang yang sehat. Orang-orang yang secara fisik, secara lahir itu benar-benar sehat. Dan bahkan banyak orang-orang yang dikarantina di sini itu tidak ada gejalanya atau kita kenal sebagai OTG, orang tanpa gejala. Tapi memang yang ada di dalam tubuhnya itu masih ada virus COVID-19-nya. Dan di belakang saya ini adalah gedung Mahat Yayan Tulungagung, merupakan Rusunawa Yayan Tulungagung juga, yang dulu itu digunakan juga sebagai tempat karantina. Jadi yang ada di sekeliling saya ini dulu adalah tempat pasien untuk beraktivitas harian seperti olahraga, terus kemudian berjemur, lari-lari, cari keringat dan lain sebagainya itu ada di halamannya sini. Jadi gedung ini mulai tidak digunakan itu sejak sekitar 1 minggu yang lalu dikarenakan memang pasien itu sudah banyak yang sembuh dan hari ini di Rusunawa pun tinggal 7 orang sehingga pasien-pasien ditaruh di gedung yang sebelah sana. Oke, kita setelah ini akan menuju gedung yang sebelah sana. Kita akan lihat bagaimana kondisi gedung dan kondisi pasien yang ada di sana. Monggo. Dan yang ada di belakang saya ini merupakan sebuah shelter hasil inovasi dari teman-teman relawan Tagana yang bertugas di sini, yang namanya adalah shelter Tombok Kangen, di mana shelter ini berfungsi sebagai tempat atau sarana yang bisa mempertemukan pasien yang dikarantina di sini dengan keluarganya dengan jarak yang sangat mepet, jarak yang sangat dekat. Jadi keluarga pasien datang ke posnya Tagana, dikasih sarung tangan latex, kemudian menuju ke sini. Ketika membawa barang titipan dari rumah akan diberikan pasien, itu nanti diletakkan di meja sebelah sini. Nah, di sini ada meja diletakkan. Setelah itu keluarga pasien masuk dari sini dan pasien itu masuk dari sebelah sana sehingga bisa ngobrol secara tatap muka langsung dan secara dekat sekali dengan keluarganya, antara pasien dengan keluarganya. Tapi ini di dalamnya ini terdapat penghalang, terdapat sebuah akrilik di sini agar tidak ada kontak langsung antara pasien dengan keluarganya pasien, tidak ada sentuhan maksud saya. Nah, dan dari sisi yang sebelah sini, pasien ketika setelah bertemu dengan keluarganya, berbincang-bincang, ngobrol, bertanya kabar dan lain sebagainya, kemudian pasien itu nanti mengambil titipannya, itu yang sudah diletakkan ada di meja tadi. Jadi setelah itu ya udah pasien kembali ke tempat karantinanya yang ada di gedung sebelah sana. Ayo sahabat-sahabat, kita coba lihat gedung yang ada di sana. Kita di sini berada di depan gedung karantina COVID-19 Kabupaten Tulungagung, yaitu Rusunawa Yayan Tulungagung yang ada di belakang sana. Jadi dulu awal-awal karantina yang dipakai itu adalah gedung ini dulu.
Nah, kemudian setelah gedung ini penuh, baru gedung yang ada di depan tadi itu dipakai. Dan sekarang karena pasien itu tinggal 7 orang per hari ini, itu pasien semuanya ditaruh di sini, sehingga gedung yang depan itu mulai disterilkan lagi dan semua pasien itu difokuskan untuk dikarantina di gedung ini. Jadi yang ada di sini di samping saya ini adalah rak makan. Jadi tugas utama dari saya dan teman-teman Tagana yang bertugas di sini sejumlah 12 orang itu adalah mendistribusikan konsumsi dan memastikan konsumsi itu sampai kepada pasien. Jadi konsumsi itu dikasihkan kresek satu-satu per paket, itu nanti ditaruh di sini dari catering, dari depan naik mobil ke sini, ditaruh sini, dan nanti pasien itu mengambil sendiri-sendiri. Untuk keseharian pasien yang dikarantina di Rusunawayan Tulungagung ini normal seperti kita. Hanya saja kegiatannya difokuskan di tempat ini. Mulai dari kegiatan normalnya bangun pagi, kemudian sembari menunggu makan, karena makannya itu ada 3 kali, pagi hari, kemudian siang hari, kemudian sore hari. Itu sembari menunggu sarapan pagi, itu biasanya para pasien ini beraktivitas di halaman, mulai dari olahraga, kemudian ada yang bermain bulu tangkis, ada yang bermain sepak bola, ada yang lari-lari stretching sendiri untuk mencari keringat. Kemudian waktu setelah itu nanti sekitar jam 8 sarapan itu datang, mereka sarapan, kemudian dilanjutkan ini ada cek kesehatan rutin dari pihak kesehatan. Jadi jam 8 sampai siang sampai selesai setiap hari itu pasien dicek kesehatannya. Mulai dari dicek suhu, terus kondisi fisiknya itu selalu dilakukan di sini. Terus setelah itu di jam-jam 10, jam-jam 11 para pasien itu juga ini banyak yang berjemur di bawah terik matahari. Ya ada di sini ini. Jadi selama mereka dikarantina di sini sebenarnya tidak ada pembatasan yang terlalu yang terlalu khusus lah untuk para pasien. Jadi pasien itu masih sangat bebas untuk beraktivitas di sini, seperti halnya pasien-pasien di sini yang bekerja menggunakan laptop, ada fasilitas wifi-nya. Mereka bisa mengerjakan tugasnya, yang sekolah juga gitu masih bisa daring. Bahkan kemarin ada salah satu dosen yang dikarantina juga di sini, dia bisa mengajar dari tempat karantina ini dengan sistem daring menggunakan fasilitas wifi yang ada di sini. Dan kegiatan yang rutin itu kalau dari Satgas Kabupaten itu ada setiap Kamis itu ada senam massal, jadi senam bareng-bareng. Tempatnya ada di depan gedung yang ada di depan tadi. Itu setiap hari Kamis. Selebihnya untuk hari-hari lain para pasien ini melakukan olahraga sendiri-sendiri. Dan selama 3 bulan saya dan rekan-rekan Tagana menjadi relawan di pusat karantina COVID-19 ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kami, bahwasanya di masa pandemi ini setidaknya di sini itu kami mendapatkan pengalaman yang baru, mendapatkan pengetahuan dan baru, dan yang lebih-lebih adalah mendapatkan keluarga-keluarga baru. Siapa? Ya para pasien yang dikarantina di sini. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, semua elemen masyarakat yang telah mensupport, yang telah membantu, baik itu dari dinas, dari instansi, kemudian dari masyarakat yang menjadi donatur, yang memberikan donasi kepada kami. Sampai hari ini pun masih tidak ada, dan intinya kami ucapkan terima kasih sekali. Dan kami berpesan kepada masyarakat, intinya virus corona itu yang harus kita jauhi itu adalah virusnya, bukan orangnya. Karena dampak yang paling parah dari pandemi ini itu adalah dampak sosialnya, di mana orang-orang yang terkena corona ini dijauhi dan mendapatkan stigma dari lingkungan. Kita lawan itu semua, karena dari semua atau dari sebagian besar pasien yang dikarantina di sini itu merupakan orang-orang yang sehat. Saudara-saudara kita itu kebetulan aja dia terkena corona. Namun dengan isolasi, dengan disiplin menggunakan protokol kesehatan, protokol keamanan, insya Allah segera sembuh dan segera bisa pulang berkumpul dengan keluarganya lagi dan tidak menularkan corona. Terima kasih.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari Pusat Karantina COVID-19 di Kabupaten Tulungagung, tepatnya di Rusunawayan Tulungagung. Apabila ada salah-salah kata atau mungkin salah penyampaian dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.